Mengapa hanya menyebut namamu? Aku merasa damai di kedalaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Qadhul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam, yaitu karangan dari guru besar Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari. Di sini kita akan melanjutkan pada halaman 22 yang mana bunyinya sebelum masuk ke pembahasannya kita akan runtutkan. Walamma kanatit ta'arufat al-qahriyah zahiruha jalalun wa batinuha jamalun lima yu'aqibuha min awsafil kamal wa rubama yashakku al-murid fima wa'adallahu fima wa'adal haqqu 'alaiha minal khairat wa marattaba 'alaiha minal futuhat. Nabbaha Syekh ala dzalik faqala, ketika pengenalan kemakrifatan, pembukaan adanya suatu kemakrifatan, dibukakannya pintu kemakrifatan oleh Allah, ketika terjadi dibukakannya pintu kemakrifatan oleh Allah yang bersifat pemaksaan, jadi kita itu dibuka pintu kemarifatannya oleh Allah, tapi dipaksa oleh Allah. Zahiruha jalalun wa batinuha jamalun. Secara zahir, secara lahiriah itu adalah sesuatu yang sangat berat, tetapi secara batin itu adalah sesuatu yang sangat indah. Seseorang itu bisa mengenal Allah dengan berbagai macam cara. Tergantung Allah memberikan cara itu, menunjukkan caranya. Ada orang yang dikenalkan oleh Allah kepadanya dengan cara dipaksa. Dipaksa itu artinya dia diberikan cobaan yang sangat berat, cobaan yang sepertinya seseorang itu tidak mampu lagi untuk menanggungnya, hidupnya yang serba sulit, bencana yang bertubi-tubi, misalkan rumahnya kebakaran, seperti yang sering dicontohkan oleh Buya Syakur, istrinya minta cerai, anaknya terkena obat-obatan terlarang, rumahnya disita dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sangat berat yang hampir setiap orang itu sulit untuk menerimanya, menanggungnya. Tetapi sebenarnya kandungan di dalamnya itu sangat luar biasa. Jadi Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya itu dengan cara dipaksa. Karena walau bagaimanapun pengenalan lewat pengenalan lewat hal-hal seperti ini itu lebih cepat daripada kita mengenal Allah dengan cara sholat, puasa dan sebagainya. Itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Jadi kita itu benar-benar di kawah candra di muka, benar-benar di sepuh, benar-benar dipres, diperas, benar-benar sampai keluar intisarinya.
lima yu'aqibuha min awsafil kamal wa rubbama yashukkul murid fima wa'adal haqqu 'alaiha minal khairat wa ma rattaba 'alaiha minal futuhat. Nah, ketika seseorang itu dibukakan pintu kemarifatan oleh Allah seperti tadi caranya. Nah, terkadang murid ya, kita itu masih ragu. Kita itu masih ragu dengan janji-janji Allah. Ya, sudah begitu jelas kita diuji oleh Allah sangat berat dan kita dibukakan pintu kemarifatan. Ya, kita banyak memahami sesuatu, banyak mengambil pelajaran, ya, banyak sesuatu yang terbuka, tetapi kita masih ragu saja dengan janji-janji Allah. Kita menganggapnya bahwa runtutan itu ya harus terstruktur ya. Wa ma rattaba 'alaiha minal futuhat. Kita menganggapnya bahwa pengenalan kepada Allah itu harus dari A ya, kemudian ke B, kemudian ke C dan seterusnya. Padahal hakikatnya Allah bebas-bebas saja, boleh-boleh saja memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Bisa saja langsung ke C, bisa saja langsung ke Z misalkan, terserah Allah. Nah, di sini ada kelanjutan. Idza futiha laka wijhatun minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk fa innahu ma fatahaha 'alaik illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Ketika kita dibukakan satu pintu kemarifatan oleh Allah, kita dibukakan satu pintu kemarifatan oleh Allah, dibukakan pintu untuk mengenal Allah, satu pintu untuk mengenal Allah, maka kita tidak perlu ya, kita tidak perlu lagi memperdulikan apakah yang kita lakukan ini sudah banyak atau belum. Kita tidak perlu untuk memikirkan amal saya ini masih sedikit. Amal saya ini masih sedikit. Kayaknya nggak layak nih saya untuk mengenal Tuhan gitu, untuk mengenal Allah. Padahal Allah tidak peduli apakah amal kita sedikit atau banyak. Itu Allah nggak peduli. Karena yang dilihat itu adalah hatinya. Kalau hati manusia, hati seseorang itu ternyata baik, maka Allah akan memilih orang tersebut untuk diperkenalkan kepada dirinya. Fa innahu ma fatahaha 'alaika illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Karena ketika kita dibukakan pintu kemarifatan oleh Allah, diberikan pintu pengenalan oleh Allah, satu pintu pengenalan oleh Allah, maka itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Itulah hakikat bahwa Allah ingin memperkenalkan dirinya. Alam ta'lam anna ta'aruf wa huwa muriduhu alaik wal a'malu anta mubdiha ilaik. Dan perlu kita ketahui bahwa pengenalan itu adalah tujuan utama. Ya, kenal dengan Tuhan, kenal dengan Allah itu adalah tujuan utama. Sementara amal, perbuatan, pekerjaan ya yang kita lakukan itu sebenarnya hanya sarana saja ya. Sarana saja, metode saja untuk bisa mengenal Tuhan. Hakikatnya adalah tujuan utamanya itu adalah mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah diperkenankan oleh Allah untuk mengenal dirinya, mengenal Allah, maka sudah tidak menjadi masalah lagi. Ya, sudah tidak menjadi pembahasan lagi tentang amal kita itu. Ya, karena amal itu sebenarnya hanya upaya saja untuk bisa mengenal Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sendiri yang ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, maka itu adalah hadiah.
hadiah terbesar. Wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Dan apa yang diperkenalkan, apa yang diberikan, apa yang dihadiahkan oleh Allah kepada manusia, kepada kita, itu adalah tujuan utamanya. Ya, itu adalah keinginan kita. Itu adalah hadiah terbesar dari Allah. Fatahahuna bima'na hayya'a. Futihahuna bima'na hayya'a. Wa yassar. Artinya dibuka itu maknanya adalah diberikan kemudahan, ya, disiapkan oleh Allah untuk manusia itu mengenal dirinya. Jadi dilalahnya itu mudah gitu, kita untuk mengenal Tuhan itu. Ya, sudah disiapkan oleh Allah. Wal ghalib isti'maluhu fil khair fa asyarul ityan bihi huna. Nah, yang umum adalah cara-cara itu adalah kita akan diperkenankan ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita akan diperjalankan oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Fa asyarul ityan bihi huna an najihatu ta'rif minal umur al-jamilah wal wijah hiyal jihad. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa adanya pintu pembukaan, pintu pengenalan ya, pintu pengenalan kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, umurul jamilah, ya, anugerah yang sangat besar, sangat luar biasa dari Allah. Tidak semua orang itu diberikan kesempatan untuk bisa mengenal Tuhannya. Ya, meskipun orang itu sudah ya berupaya sekeras mungkin ya, bersusah payah untuk bisa mengenal Tuhan, tapi ketika Tuhan tidak menghendaki untuk memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut, maka tidak akan pernah bisa mengenal. Jadi ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dikehendaki, maka itu adalah anugerah yang luar biasa. Sudah tidak ada masalah lagi dengan amaliyah orang tersebut. Bahkan dalam satu riwayat ada seseorang yang ternyata bukan muslim, tapi karena hatinya baik, ya, orangnya jujur, ya, orangnya benar, orang itu justru dipilih oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehendak Allah, iradah Allah yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu untuk berbangga diri ya, menyombongkan diri karena kita sudah banyak amalnya, karena kita sebagai orang muslim ya, kemudian membanggakan diri bahwa seolah-olah kita orang yang paling mengenal Tuhan, gitu. Belum tentu. Semua manusia itu punya kesempatan yang sama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal wijah ya al jihah. Yang dimaksud wajah itu di sini adalah cara. Wal muradu huna al bab wal madkhal wa ta'aruf talabul ma'rifah. Yang dimaksud di sini ya, tujuan setiap orang itu adalah mengenal Allah. Taqulu ta'arrafa li fulan idza talaba minni ma'rifatah. Wal ma'rifat tumkinu haqiqatal ilmi bil ma'ruf minal qalb. Yang namanya kemarifatan itu memungkinkan kita untuk mengenal atau mengetahui hakikat ilmu. Kemarifatan itu adalah memungkinkan kita untuk mengetahui hakikat dari hakikat ilmu, hakikat al-ilmi bil ma'ruf minal qalb, mengenal sesuatu itu dari dalam dengan hati kita, hatta la yumkinu al-infikak anhu bihalin, sampai sudah tidak ada keraguan lagi di dalam hatinya. Ya, itu adalah kemarifatan. Marifat itu berarti mengenal sesuatu
secara secara hakikat, mengenal sesuatu sampai ke dalam gitu, mengenal sesuatu sampai sampai benar-benar pengenalannya itu masuk ke dalam, sampai tidak ada keraguan sama sekali. Itu namanya kemarifatan. Wal mubalat at-tahammum bi fawati syai'. Qultu idza tajalla lakal haqqu ta'ala bismihil jali au bismihil qahar. Nah, di sini ada suatu pertanyaan. Ketika Allah mentajallikan dirinya dengan namanya Al-Jalil yang Maha Agung, au bismihil qahar atau dengan namanya yang Maha Memaksa, wa fataha laka minha baban wa wijhatan lita'arrufihi minha, dan Allah membukakan pintu pintu kemarifatan dengan tajallinya itu. Fa'alam anna Allah ta'ala qad i'tana bika wa arada ayyajtabika biqurbihi. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian khusus kepada kita, ya. Allah menginginkan kita, dan Allah menginginkan kita untuk diujinya. Ya, Allah memilih kita dan Allah akan menguji kita. Ya. Wa yastafika li hadratihi, dan Allah memilih kita untuk supaya kita itu selalu dalam kehadiran Allah, dekat dengan Allah. Faltazim al-adab ma'ahu birridha wa taslim. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bersopan santun terus bersama Allah, ya, dengan ridho, ya, dan taslim. Senang terus dengan keputusan Allah dan pasrah dengan keputusannya. Wa qabilhu bil farhi wasurur, dan selalu menerima Allah dengan menerima keputusan Allah dengan sukacita, wasurur, bahagia. Wala tubali bima yafutuka biha, dan ma'aha minal a'malil badaniyah, dan kita tidak boleh untuk bersedih hati. Kita tidak boleh bersedih hati ketika kita ternyata kehilangan kesempatan untuk melakukan amal badan. Ya, kalau Allah sudah menghendaki kita untuk selalu dekat terus dengan Allah, ya, sampai-sampai kita tidak ada kesempatan, ya, tidak ada kesempatan untuk melakukan amal-amal badaniyah. Fa innaha hiya wasilatun lil a'mal qalbiyah. Karena amal badan itu sebenarnya adalah hanya wasilah saja untuk amal qalbiyah. Fa innahu ma fataha hadzal bab illa wa huwa yuridu ay yarfa'a bainaka wa bainal hijab. Ketahuilah, kita harus paham bahwa yang Allah lakukan kepada kita, yaitu Allah menginginkan untuk diangkatnya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal-amal badaniyah tersebut pun ketika itu menjadi hijab, maka akan diangkat oleh Allah. Alam ta'lam anna ta'arufat al-jalaliyah huwa alladhi awradaha 'alaik litakunu 'alaihi waridan. Dan perlu kita ketahui bahwa pengenalan kepada Allah yang sangat jelas itu adalah kehendak Allah, irada Allah. Ya, supaya kita memang menjadi orang pilihan Allah, Wal a'mal badaniyah anta muhdiya ilai litakunu ilaihi biha wasilan. Sementara amal-amal badan, ya, yang kita hadiahkan kepada Allah, ya, yang kita lakukan untuk Allah, itu hanya lantaran saja. Wa farqun kabirun baina ma tuhdihi anta minal a'malil al-madkhulah wal a'mal al-ma'lulah wa baina ma yuriduka 'alaikal haqqu ta'ala min tahfil ma'arif ar-rabbaniyah wal ulumil laduniyah. Maka sudah sangat jelas perbedaannya, ya,
sudah sangat jelas perbedaannya. Apa yang kita hadiahkan kepada Allah dari amal-amal, ya, amal-amal yang kita lakukan, ya, berbeda jelas dengan anugerah yang diberikan oleh Allah itu, yang sebangsa kemarifatan ketuhanan, ilmu laduni, itu sangat jelas sekali. Hadiah yang diberikan oleh seorang hamba itu berbeda dengan hadiah yang diberikan oleh raja kepada hambanya tersebut. Ya, berapapun besar hadiah yang diberikan hamba kepada sang raja, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan pemberian yang diberikan raja kepada hambanya. Ya. Jadi kalau kita hanya terlalu fokus dengan amal ibadah kita, amal badan kita yang kita hadiahkan kepada Allah, lalu kita menyepelekan kehendak Allah untuk bisa mengenalnya, ya kita sangat bodoh sekali. Fatib nafsan ayyuhal murid bima yanzilu alaika min hadhihi ta'arufat al-jalaliyah. Maka kita harus menerima dengan hati yang senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu dari pengenalan-pengenalan yang jalaliyah itu, wa nawazilil qahriyah, dan juga anugerah-anugerah yang sifatnya dipaksakan oleh Allah itu. Wa mithlu dzalika kal amrad. Nah, ini seperti halnya ketika kita diberikan sakit yang sangat luar biasa, wal auja, dan juga rasa lapar. Kita diberikan sakit yang sangat luar biasa, sakit yang susah untuk disembuhkan. Nah, ini kan sebenarnya cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Allah pengen memperkenalkan dirinya kepada kita dengan cara seperti ini. Kita diberi penyakit, diberi rasa lapar, ya susah untuk cari makan, wasyadaid, ya hidupnya susah, sulit. Nah, memang manusia itu kadang-kadang harus diseperti ini kan, harus dibeginikan. Kita itu kadang-kadang kalau hanya diberikan hal-hal yang biasa, ya, hal-hal yang wajar, kita tidak akan bisa berpikir, kita tidak akan bisa merenung, kita tidak akan berpikir. Seperti halnya kita misalkan sakit, ya cuma sakit flu biasa-biasa aja, ya kita menganggapnya itu ya hal-hal yang lumrah saja. Tapi kalau penyakitnya yang hampir semua orang tidak bisa memberikan pertolongan, ya hidupnya susah, wal ahwal wa kulli ma yuthqilu 'ala nafas, dan hal-hal yang sangat memberatkan, wa yu'allimuha, dan bahkan semua orang menyakiti kita, ya menghina kita, kal fakri, seperti fakir, wa dzulli, ina, wa adhiyatil khalqi wa ghairi dzalik, semua orang memusuhi kita. Nah, ini di sini sebenarnya adalah Allah pengen memperkenalkan dirinya kepada kita. Cuman kitanya nggak sadar, nggak paham. Disangkanya itu adalah sesuatu yang buruk, padahal itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah. Sangat luar biasa. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita kembali kepadanya. Mimma tukrihun nufus, yang mana semua kesusahan tadi sebenarnya sangat dibenci oleh nafsu kita. Wa kullu ma yanzilu bika min hadhil umur fa hiya ni'amun kabiratun. Nah, kalau kita paham, kalau kita sadar, ternyata semua yang tadi diberikan oleh Allah, dari penyakit yang sangat parah, misalkan rasa lapar, hidup susah, fakir, dihina orang, disakiti semua orang, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa kalau kitanya sudah paham ke dalamnya. Wa mawahib al-azizah, dan itu adalah sebuah pemberian yang sangat besar, tadullu ala quwwati sidqika, yang mana akan ketika kita mampu melewatinya, itu akan menunjukkan bahwa kita itu benar, ya kita benar di hadapan Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, memang kadang-kadang
kita itu pengennya itu ya biasa-biasa aja. Kita kenal kepada Allah ya hanya dengan melakukan sholat, puasa, dan hal-hal yang lumrah lainnya. Kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata cara Allah untuk memperkenalkan dirinya itu dengan hal-hal yang seperti ini. Dan jarang sekali kita memahami ke sana. Idz biqadri ma ya'zimu sidqu ya'zimu ta'aruf. Karena yang namanya kemakrifatan itu tergantung kadar kebenaran kita, kadar kejujuran kita. Asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Dan ternyata orang-orang yang paling besar cobaannya ya hidup di dunia, orang-orang yang paling besar diuji oleh Allah ya, orang-orang yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi, kemudian seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan dianggap bahwa nabi itu hidupnya enak, nabi itu orang yang sangat mulia. Tapi sebelum itu kalau kita mengkaji lebih dalam, ternyata para nabi itu adalah orang-orang yang sebelumnya ditempa oleh Allah, orang-orang yang benar-benar diperas ya, di kawat candra di muka, benar-benar disepuh ya, digembleng oleh Allah sampai habis, baru dia akan muncul intisarinya menjadi orang yang mulia seperti itu ya. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Nah, kita lanjut, wasidqu matbu'un, yang namanya sifat kejujuran itu akan mengikuti. Wa idza aradallahu ayyatfiya masafatal bu'di bainahu wa baina 'abdihi. Nah, kita juga perlu ingat bahwa ketika Allah ingin melipat ya, ketika Allah ingin melipat jarak antara hamba dengan dirinya ya, dilipat, dihilangkan jaraknya, sallatu alaihil bala, maka Allah akan mengirimkan cobaan yang luar biasa kepada hamba tersebut. Jadi kalau diberikan cobaan besar itu tandanya Allah sedang mengangkat derajat kita. Allah sedang dekat dengan kita. Hatta idza takhallasa wa tashahhara salahalil hadrah. Sehingga ketika kita bersih, selamat dari ujian itu, maka kita akan bisa sampai ke hadiratan Allah. Kama tusuwi fal fiddah wa dhahab binar, seperti halnya emas dan perak itu akan benar-benar murni ketika sudah diolah dengan api ya. Kalau belum diolah dengan api ya tetap dia akan bercampur dengan pasir dan sebagainya, tidak akan murni ya. Lihatasluhal li khazanatil mulk, dan supaya emas dan perak itu layak dipakai oleh seorang raja. Wa ma'azalati syuyukh wal arifun yafrahuna bihadhihi nawazil, dan para guru-guru kita, orang-orang arif, ternyata mereka semuanya berbunga hati ya, bersuka cita ketika diturunkan berbagai macam ujian, cobaan yang luar biasa itu. Berbeda dengan kita, kebalikannya. Diturunkannya ujian, cobaan, kita malah menangis, kita merasa susah karena kita nggak paham. Ya, kalau mereka ini para guru, orang-orang soleh, orang-orang arif itu, mereka merasa senang ya, selalu senang dengan apapun yang diputuskan oleh Allah. Wa yasta'iduna laha fi kasbil mawahib. Maka malah justru mereka di situ berbondong-bondong untuk mencari rahmat dari Allah ketika mereka diberikan ujian oleh Allah. Wa kana syekhu syuyukhina Sayyidi Ali Al-Imran, bahkan menurut maha guru kita yaitu Ali Al-Imran radhiyallahu anhu, yusammiha Lailatul Qadar, orang yang di saat diberikan ujian besar oleh Allah. Ketika orang itu diberikan ujian besar oleh Allah, maka orang itu hakikatnya berada di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadarnya orang arif billah ya, itu bukan hanya ketika bulan puasa ya, tetapi setiap hari ketika dia diberikan ujian besar oleh Allah ya, itu adalah mereka dalam keadaan Lailatul Qadar. Artinya ibadahnya itu berlipat-lipat ganda. Wayakulu
Lailatul Hizah ya Lailatul Qadar allati hiya khairu min alfi syahr. Dan Sayyidi Ali Al-Imrani berkata bahwa malam kesusahan, malam diturunkannya cobaan, itu adalah malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa dzalika li ajli ma yajtanihil abdu minha min a'malil qulub allati adzarah min afdalu min amsalil jibal. Karena yang karena ketika orang itu sedang diuji oleh Allah, ya, maka itu sebenarnya adalah ibadah hati, ya. Yang digembleng, yang ditempa itu adalah hatinya. Apakah hatinya sabar, apakah hatinya menerima, apakah hatinya merasa senang, ya. Jadi yang diuji itu adalah hatinya. Makanya itu namanya a'malil qulub. Ibadahnya hati itu seperti itu. Diberikan ujian yang besar, susah hidup, fakir miskin, semua orang menyakiti, semua orang membenci. Nah itu, kalau amal zahir ya nggak ada apa-apanya dibandingkan amal qulub. Sekecil apa, secuil amal hati itu lebih utama daripada segunung amal badan. Min a'mali jawari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembacaan kitab Iqadhul Himam malam ini ada manfaatnya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah hadirmu dekat di sisiku, dan aku tak sendiri.